Bab 3. Tak pernah cukup ketika orang kaya berperilaku gila. John Bogle, pendiri Vanguard yang meninggal pada 2019, pernah menyampaikan satu cerita mengenai uang yang menyoroti sesuatu yang kurang banyak kita pikirkan. Di satu pesta yang diadakan seorang miliarder di Smelter Island, Kurt Vonnegut memberitahu kawannya Joseph Heller bahwa tuan rumah mereka, seorang manajer dana lindung nilai, mendapat lebih banyak uang daripada semua yang didapat Heller dari novel sangat populernya Cat 22. Heller menjawab, "Ya, tapi saya punya sesuatu yang dia tak akan punya. Rasa cukup." Cukup. Saya kaget dengan sederhana. Kata itu karena dua alasan. Pertama, karena saya sudah diberi begitu banyak dalam hidup saya sendiri. Dan kedua, karena Joseph Heller adalah amat sangat tepat. Untuk sebagian masyarakat kita, termasuk banyak orang yang paling kaya dan berkuasa, tampaknya tak ada batas cukup. Sangat cerdas dan sangat kuat. Saya akan menawarkan dua contoh bahayanya tidak memiliki rasa cukup dan apa yang bisa diajarkan contoh-contoh itu. Raja Gupta lahir di Kolkata dan menjadi yatim piatu pada umur belasan. Orang bicara mengenai segelintir anak yang sejak lahir sudah kaya. Gupta bukan anak semacam itu. Yang dia capai dari awal seperti demikian benar-benar fenomenal. Pada umum pertengahan 40-an, Gupta menjadi CEO McKinsey, perusahaan konsultasi paling bergengsi di dunia. Dia berhasil pada 2007 untuk bekerja di PBB dan World Economic Forum. Dia bermitra dengan Bill Gates untuk bekerja filantropis. Dia berada di dewan direksi 5 perusahaan publik. Dari kawasan kumuh Kolkata, Gupta berubah menjadi salah satu pembisnis paling sukses yang masih hidup sekarang. Keberhasilannya mendatangkan kekayaan besar. Pada 2008, Gupta dilaporkan berharta 100 juta dolar. Jumlah yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang. Keuntungan tahunan 5% dari uang sebanyak itu sama dengan hampir 600 dolar per jam, 24 jam per hari. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dalam hidup. Dan yang dia inginkan sepertinya bukan hanya memiliki 100 juta dolar. Raja Gupta ingin miliaran, sangat ingin. Gupta menjadi salah seorang direktur Goldman Sachs yang dikelilingi beberapa investor terkaya di dunia. Seorang investor ketika menceritakan masa jaya para taipan akuntan pribadi menjabarkan Gupta sebagai berikut. Saya pikir dia ingin ada di lingkungan itu, lingkungan miliarder. Goldman sepertinya baru untuk level ratusan juta, kan? Benar. Makanya Gupta mencari pekerjaan sampingan yang hasilnya besar. Pada 2008, selagi Goldman Sachs menghadapi amukan krisis keuangan, Warren Buffett berencana menginvestasikan 5 miliar ke bank itu untuk membantunya bertahan. Sebagai anggota dewan direksi Goldman, Gupta mengetahui transaksi itu sebelum publik tahu. Informasi berharga kelangsungan hidup Goldman diragukan dan dukungan Buffett bakal membuat harga sahamnya naik. 16 detik sesudah mengetahui transaksi yang akan terjadi, Gupta yang tadinya terhubung telepon ke rapat
direksi Goldman memutus hubungan dan ganti nomor menelpon manajer dana lindung nilai bernama Rajnam. Panggilan telepon tak direkam, tapi Rajnam langsung membeli 175.000 saham Goldman Sachs. Jadi bisa ditebak apa yang dibahas. Kesepakatan Buffett Goldman diumumkan ke publik. Beberapa jam kemudian saham Goldman naik. Harga Rajnam untung $1 juta dengan cepat. Itu satu contohnya. CEC, lembaga penegak hukum sekuritas Amerika, menyatakan tips orang dalam dari Gupta menghasilkan keuntungan sampai $17 juta. Uang yang mudah didapat, dan bagi jaksa kasusnya lebih mudah lagi. Gupta dan Rajnam sama-sama dihukum penjara karena insider trading. Karir dan reputasi keduanya rusak untuk seterusnya. Kini ingatlah Brand Madoff, kejahatan terkenal. Madoff pelaku skema Ponzi paling terkenal sejak Charles Ponzi sendiri. Madoff menipu para investor selama 2 dasawarsa sebelum kejahatannya terungkap. Ironisnya, hanya beberapa minggu sesudah Gupta. Yang diabaikan adalah bahwa Madoff sepertinya Gupta bukan sekedar penipu. Sebelum skema Ponzi yang membuatnya terkenal, Madoff adalah pengusaha wajar-wajar saja yang sangat sukses. Madoff membuat pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual saham. Dia sangat jago melakukan itu. Berikut cara The Wall Street menjabarkan perusahaan pembuat pasar Madoff pada 1992. Dia telah membangun perusahaan sekuritas yang sangat menguntungkan bernama L. Madoff Investment Securities yang menyedot banyak perdagangan saham dari Big Sport atau New York Stock Exchange. Volume perdagangan rata-rata $740 setiap hari yang dilakukan secara ekonomi oleh perusahaan Madoff setara dengan 9% volume YINC. Perusahaan Microsoft bisa melakukan jual beli begitu cepat dan murah sehingga bisa membayar perusahaan pialang lain 1 penny per saham untuk melaksanakan perintah konsumen, sampai mendapatkan laba dari selisih harga penawaran dan permintaan sebagian besar saham yang diperjualbelikan. Itu bukan tulisan jurnalis yang keliru menjabarkan penipuan yang belum ketahuan. Bisnis penyediaan pasar Madoff itu sah. Seorang mantan staf berkata bahwa cabang penyediaan pasar di bisnis Madoff beromset antara 25 juta dan 50 juta per tahun. Bisnis sah Bernard Madoff yang bukan tipu-tipu jelas sangat berhasil. Dia jadi sangat kaya karenanya secara halal. Namun tetap saja Madoff kemudian menipu. Pertanyaannya yang kita harus ajukan ke Gupta dan Madoff adalah, mengapa orang yang sudah punya ratusan juta dolar masih ingin uang lebih banyak sampai mengambil resiko untuk mengejar lebih banyak? Kejahatan yang dilakukan orang kepepet itu satu hal. Seorang penipu Nigeria pernah memberitahu The New York Times bahwa dia merasa bersalah karena menyakiti orang lain. Tapi kemiskinan akan membuat kita tak merasa sakit. Gupta dan Madoff melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka sudah punya semuanya, kekayaan tak terbayangkan, prestasi, kekuasaan, dan kebebasan. Mereka kemudian membuang itu semua karena ingin lebih. Mereka tak tahu kapan harus berkata
cukup. Mereka contoh ekstrim, namun ada versi perilaku itu yang tidak kriminal. Dana lindung nilai long term capital management mempekerjakan para trader yang masing-masing berharta puluhan dan ratusan juta dolar. Sebagian besar kekayaan mereka diinvestasikan di dana lindung nilai itu sendiri. Kemudian mereka mengambil resiko sangat besar demi mengejar lebih banyak sampai mereka kehilangan segalanya. Pada 1998, di tengah pasar bullish terbesar dan ekonomi terkuat dalam sejarah, Warren Buffett belakangan berkata, untuk mencari uang yang mereka tak miliki dan kebutuhan, mereka mempertaruhkan apa yang mereka miliki dan kebutuhan. Itu bodoh, benar-benar bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tak penting bagi Anda, itu tak masuk akal. Tak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu yang Anda miliki dan kebutuhan demi apa yang tak Anda miliki dan tak ada kebutuhan. Itu salah satu hal yang jelas tapi bisa diabaikan. Sedikit di antara kita yang akan pernah punya 1 juta dolar seperti Gupta atau Madoff. Namun sebagian pembaca buku ini pada suatu saat dalam hidup akan mendapatkan gaji atau punya sejumlah uang yang cukup untuk mendapatkan semua hal masuk akal yang mereka butuhkan dan banyak yang mereka inginkan. Jika Anda salah satu di antara mereka, ingat beberapa hal. 1. Keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Namun itu salah satu yang paling penting. Jika harapan naik berkali-kali, tidak ada logikanya untuk mengusahakan lebih, karena Anda akan merasakan hal yang sama sesudah berusaha lebih keras. Kedua, perbandingan sosial adalah masalahnya. Pikirkan pemain baseball profesional yang baru mulai berkarir digaji 500.000 per tahun. Dia kaya menurut definisi apapun, namun anggapan dia bermain di tim yang sama dengan Mike Trout yang punya kontrak 12 tahun senilai 430 juta kalau dibandingkan si pemain baru seperti orang miskin. Namun pikirkanlah juga Mike Trout, 36 juta dolar per tahun adalah uang berjumlah luar biasa. Yang ketiga, cukup tidak terlalu sedikit. Gagasan memiliki cukup boleh jadi tampak konservatif, mengabaikan kesempatan dan potensi yang tersedia. Saya tak menganggap itu benar. Cukup adalah menyadari bahwa yang sebaliknya, nafsu menginginkan lebih yang tak puas-puas akan mendorong Anda ke titik penyesalan. Keempat, Anda banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung resiko apapun potensinya keuntungannya. Sesudah bebas dari penjara, Raja Gupta memberitahu The New York Times bahwa dia sudah mendapat pelajaran. Jangan terlalu terkait ke apapun, reputasi, prestasi atau apapun. Saya pikir sekarang pentingkah? Oke, urusan itu dengan tidak adil, menghancurkan reputasi saya. Itu cuma menyusahkan kalau saya sangat terikat ke reputasi saya. Tampaknya itu pelajaran terburuk yang mungkin didapat dari pengalaman Gupta, dan saya bayangkan itu pembenaran diri seorang yang benar-benar ingin mendapatkan reputasi kembali, tapi tahu reputasinya sudah hilang untuk selamanya. Reputasi sangat berharga, kebebasan dan kemerdekaan sangat berharga, keluarga, kawan sangat berharga, dicintai oleh orang yang Anda inginkan mencintai Anda sangat berharga.
kebahagiaan sangat berharga, dan cara terbaik Anda menjaga hal-hal itu adalah mengetahui kapan waktunya berhenti mengambil resiko yang bisa mengancam semuanya, mengetahui kapan cukup. Kabar baiknya adalah bahwa alat terhebat untuk membangun rasa cukup sangat sederhana dan tak memerlukan pengambilan resiko yang dapat mengancam hal-hal tadi. Itu bahasa bab berikutnya.